Sahabat religi yang dikasihi Tuhan, mari kita siap mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai dengan 25. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kedatangan kerajaan Allah. Ketika ditanya oleh orang-orang Farisi, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu dari hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, atau lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab langit yang berkilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada harinya. Namun, ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh orang-orang zaman ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat religi yang dikasihi Tuhan, tema renungan harian kita adalah kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah akan datang? Mereka mengharapkan sesuatu yang besar, spektakuler, dan penuh tanya ajaib. Tapi jawaban Yesus mengejutkan bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Yesus ingin mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal lokasi atau waktu, bukan sesuatu yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Ia hadir di tengah-tengah kita dalam hati yang mencintai dan setiap tindakan kasih, pengampunan, dan keadilan. Sahabat religi yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah dimulai dan dibentuk dari dalam diri kita, bukan dari luar. Ia bukan pemandangan yang bisa kita tunjuk, melainkan perubahan hati yang membuat kita hidup dalam kebenaran dan kasih. Itu berarti siapapun yang hidup dalam kasih, yang memaafkan dan berbelas kasih terhadap sesama, sedang menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Kerajaan Allah yang dibangun setiap hari adalah kerajaan Allah hadir setiap kali seseorang memberi tanpa pamrih. Contoh konkretnya, ketika seorang ibu menghibur anaknya yang sedang bersedih, seorang pekerja jujur meski tidak diawasi, dan ketika seorang murid menolak menyontek demi kejujuran, disitulah kerajaan Allah itu nyata. Kita sering menunggu tanda besar dari langit, padahal tanda itu sudah ada dalam diri kita, sudah ada di sekeliling kita, dan sudah ada dalam hati kita masing-masing. Nah, Yesus Kristus telah membawa kerajaan itu melalui hidupnya, wafatnya, dan bahkan melalui kebangkitannya. Maka setiap kali kita mengikuti jalan kasih dan salibnya, kita berjalan di dalam kerajaan itu. Sahabat religi yang dikasihi Tuhan, semoga renungan ini membawa perubahan baru dalam diri kita masing-masing, dan kita adalah tentunya kita sebagai manusia. Disitulah kita mengawalinya, melakukan hal-hal kebaikan, dan kerajaan surga itu ada di dalam diri kita, di tengah-tengah kehidupan kita, dan di tengah-tengah kehidupan lingkungan kita sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga demikian. Amin.